Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada sore hari ini kita bisa bertemu lagi di mata kuliah pendidikan kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini izinkan kami kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sikap seorang entrepreneur. Sebelum kita ke pematerian, di sini saya akan memperkenalkan beberapa anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Dwi Novitasari. Kemudian ada Muhammad Muaz Alhamdani, ada Oka Julita Marlinang, kemudian ada Lili Nurhayati Banjarnahor, dan yang terakhir ada Nisa Nur Latifah. Oke, baiklah teman-teman, kita langsung saja ke sesi pematerian yang pertama akan disampaikan oleh Lili. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas tentang sikap entrepreneur. Pada masa sekarang, seorang wirausaha dapat dikatakan sebagai pahlawan ekonomi, karena wirausaha mampu mengikis kemiskinan dan pengangguran yang menjadi masalah krusial di negara kita. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Namun, seperti yang kita ketahui, minat penduduk di Indonesia untuk berwirausaha relatif rendah. Kita perlu prihatin dengan rendahnya minat wirausaha di Indonesia ini. Salah satu cara untuk mengubah pola pikir adalah dengan mempelajari keuntungan dan kelebihan berwirausaha. Namun, seorang wirausaha perlu memiliki sikap seorang entrepreneur. Sikap seorang entrepreneur atau wirausahawan adalah hal terpenting yang mempengaruhi berjalannya sebuah usaha. Sebuah usaha akan mengalami berkembang atau tidak berkembang adalah hasil dari sikap entrepreneur itu sendiri. Sikap adalah kesiapan mental seseorang terhadap sebuah tindakan dan bagaimana seseorang itu menentukan tindakannya. Sumanto 2002 dalam Rosmiati dan kawan-kawan menyatakan satu-satunya perjuangan atau cara untuk mewujudkan manusia yang mempunyai moral, sikap, dan keterampilan wirausaha adalah dengan pendidikan. Pendidikan membuat wawasan individu menjadi lebih percaya diri, bisa memilih, dan mengambil keputusan yang tepat, meningkatkan kreativitas dan inovasi, membina moral, karakter, intelektual, serta peningkatan. Berikut saya akan menjelaskan sikap seorang entrepreneur. Yang pertama, ulet dan tidak mudah putus asa. Seorang entrepreneur harus memiliki sikap yang ulet atau kegigihan untuk berwirausaha. Selalu ingin mengembangkan produk yang dibuatnya dan tidak merasa puas begitu saja sebelum menghasilkan hasil yang ingin dicapainya. Yang kedua, berani mengambil resiko. Sebuah keputusan akan selalu mengandung resiko, baik itu resiko yang besar maupun resiko yang kecil. Seorang entrepreneur sejati harus siap dan berani mengambil semua kemungkinan resiko yang terjadi saat akan membuat sebuah usaha. Harus mampu menerima keuntungan maupun kerugian yang akan dihadapinya. Yang ketiga, memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Rasa percaya diri yang tinggi menjadi hal utama yang harus dimiliki seorang entrepreneur. Seorang entrepreneur tidak boleh merasa canggung atau malu untuk menawarkan produknya dan usahanya. Jika hal ini tidak ada dalam seorang entrepreneur, maka akan menjadi hal yang sangat fatal bagi usahanya. Sikap entrepreneur yang keempat yaitu bersikap kreatif dan inovatif. Sikap kreatif dan inovatif tidak selalu ada dalam diri seseorang. Sikap kreatif dan inovatif maksudnya tidak mengekor pada orang lain, tetapi ia memiliki pendapat sendiri, memiliki ide yang orisinil, juga ada kemampuan untuk melakukan sesuatu. Kreatif dan inovatif tidak berarti baru sama sekali, bisa juga mencerminkan hasil kombinasi baru atau reintegrasi dari komponen yang sudah ada sehingga melahirkan sesuatu yang baru. Kelima, berorientasi ke depan. Maksudnya, seorang wirausaha itu haruslah perspektif, mempunyai visi ke depan mengenai apa yang hendak dia lakukan dan apa yang ingin dia capai. Sebab sebuah usaha bukan didirikan untuk sementara, tetapi selamanya.
Untuk menghadapi pandangan jauh ke depan, seorang wirausaha akan menyusun perencanaan dan strategi yang matang agar jelas langkah-langkah yang akan ia laksanakan. 6. Memiliki kemampuan memimpin. Sikap kepemimpinan memang ada dalam diri masing-masing individu. Tapi, sikap kepemimpinan ini sekarang banyak yang mempelajari dan banyak yang berlatih. Ini tergantung pada masing-masing individu dalam menyesuaikan diri dengan organisasi atau orang yang dia pimpin. Misalnya, ada pemimpin yang disenangi oleh bawahannya, ada yang mudah memimpin sekelompok orang, ada yang dipercaya oleh bawahannya, tapi tidak ada pula yang tidak disenangi oleh bawahannya, banyak curiga terhadap bawahannya, dan lain-lain. Hal ini berakibat tidak baik pada usaha yang sedang dijalankannya. Nah, pemimpin yang baik itu harus mau menerima kritik dari bawahannya. Ia harus bersifat responsif. Perilaku wirausaha. Nah, di sini wirausaha juga harus memiliki perilaku yang baik. Nah, di sini ada beberapa perilaku yang harus dimiliki oleh wirausaha ya. Yang ke-1 adanya jujur dalam bertindak dan bersikap. Kedua, rajin dan disiplin. Ketiga, selalu murah senyum. Keempat, lemah lembut dan ramah tamah. Kelima, sopan santun dan hormat. Keenam, selalu ceria, pandai bergaul. Ketujuh, fleksibel dan suka menolong. Kedelapan, serius dan memiliki rasa tanggung jawab. Materi selanjutnya ada jurus entrepreneur. Nah, teman-teman, penting sekali untuk kita ketahui, apalagi untuk yang mau terjun ke dunia wirausaha atau ke dunia bisnis. Maka seorang wirausahawan harus tahu jurus awal yang diperlukan ketika menjadi seorang wirausaha atau entrepreneur. Nah, di sini ada 8 jurus yang wajib kita ketahui. Yang pertama adalah berani memulai. Berani memulai di sini berarti tidak perlu menunggu nanti besok ataupun lusa. Kalau memang usaha yang kita rencanakan sudah siap dan sudah difikirkan secara matang, maka sebaiknya kita segera memulainya. Itu yang pertama, berani memulai. Poin yang kedua ada berani menanggung resiko. Artinya tidak perlu takut ketika menjalankan usaha kita mengalami kegagalan ataupun kerugian ataupun kebangkrutan, karena itu merupakan bagian dari proses. Itu poin yang kedua, berani menanggung resiko. Poin yang ketiga, perhitungan dan pertimbangan matang. Setiap tindakan yang dilakukan harus penuh perhitungan dan pertimbangan yang matang, teman-teman. Jangan bertindak gegabah dalam mengambil langkah ataupun keputusan, sehingga kita sebagai seorang wirausahawan harus berpikir bijaksana. Nah, salah satu contohnya adalah ketika menentukan harga suatu barang atau harga suatu produk yang kita jual, itu harus perlu dengan pertimbangan yang matang. Tentunya dengan perhitungan yang matang juga, supaya kita tidak salah ataupun tidak akan mengalami kerugian ketika memberikan harga tersebut. Nah, itu contohnya. Poin ketiga. Poin yang keempat ada menyusun rencana. Nah, harus mampu menyusun rencana ke depannya sebagai pedoman dan alat kontrol bagi kita sebagai pengusaha atau sebagai wirausahawan.
kita harus punya planning yang jelas untuk kedepannya. Apakah bisnis ini akan seperti apa kedepannya. Nah, kita harus punya target kedepannya, harus punya mimpi, harus punya rencana. Misalkan bisnisnya ingin dikembangkan nih, akan seperti ini, akan seperti itu. Nah, itu harus ada rencana ke sana. Prospek kedepannya harus diperhatikan, kira-kira dalam jangka pendeknya apa, seperti apa, jangka panjangnya juga seperti apa. Itu poin yang keempat. Selanjutnya ada tidak cepat putus asa, teman-teman. Seorang pengusaha harus pantang menyerah. Bila ada kegagalan, harus bangkit dan mencoba lagi, karena kegigihan akan membuahkan hasil yang memuaskan. Nah, menjadi seorang entrepreneur ini, katakanlah kita harus memiliki mental yang kuat, mental yang sehat, dan mental yang positif. Salah satunya adalah dengan tidak cepat putus asa, karena menjalani dunia bisnis, teman-teman pasti akan bertemu dengan beberapa pesaing yang mungkin produknya sama dengan teman-teman, tetapi kualitasnya mungkin lebih bagus. Nah, di sana kita dituntut untuk bisa meningkatkan kualitas produk yang kita jual, teman-teman, supaya mampu bertahan di pasaran seperti itu. Nah, itu poin yang kelima. Poin yang keenam adalah bersikap optimis. Kita harus bersikap optimis dan penuh keyakinan, karena hal itu akan memotivasi diri kita sendiri untuk melangkah maju. Nah, jadi bersikap optimis, kita harus semangat bahwa kita bisa maju dengan usaha ini, dan kita akan sukses dalam usaha ini. Itu keyakinan penting, teman-teman. Harus bersikap optimis dan semangat ketika menjalankan bisnis. Itu poin yang keenam. Poin yang ketujuh ada bertanggung jawab terhadap semua pekerjaan yang dilakukannya. Oke, tanggung jawab ya. Misalkan contohnya ada customer atau ada pembeli atau ya sebut saja customer lah ya. Misalkan pesen nih ke kita atau order nih ke kita, tetapi ternyata mungkin produk yang mereka beli itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Terus mereka komen nih atau ngasih review nih ke kita, reviewnya jelek, bisa dikatakan reviewnya kurang bagus gitu. Nah, di sana kita nggak boleh lepas tangan, teman-teman. Kita harus bertanggung jawab dan harus mencari solusi dengan customer tersebut, mungkin dengan permintaan maaf, atau mungkin dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan atau meningkatkan kualitas produknya. Itu bagian dari bentuk tanggung jawab kita sebagai seorang seller atau seorang entrepreneur. Itu jurus yang ketujuh, jadi harus bertanggung jawab. Ada poin yang kedelapan adalah memiliki etika dan moral yang baik, teman-teman. Di jurus yang terakhir ini penting juga, penting banget untuk seorang wirausahawan memiliki etika dan moral yang baik sebagai benteng untuk menjadi pengusaha yang sukses. Karena pengusaha yang sukses adalah pengusaha yang punya etika dan moral. Tentunya ketika dalam berjualan juga harus didasari dengan etika, teman-teman. Jangan sampai kita menjadi seorang seller yang tidak tahu etika dan moral. Misalnya
kita urak-urakan, maksudnya bahasanya kurang santun, kurang menarik dan lain sebagainya. Jadi seorang seller atau seorang wirausahawan itu harus memiliki etika dan moral yang baik. Itu poin yang ke-8. Baiklah, sudah dijelaskan semuanya. Ada 8 jurus yang harus dimiliki seorang entrepreneur, dan barusan kita sudah mengupasnya. Nah, selanjutnya ada konsep 10D dari Big Grave. Yang pertama ada dream. Seorang wirausaha tentunya harus memiliki mimpi bagaimana dia di masa depan. Bagaimana usahanya di masa depan. Seorang wirausaha memiliki visi bagaimana keinginannya terhadap masa depan dan mempunyai kemampuan untuk mewujudkan mimpinya tersebut. Nah, yang kedua ada decisiveness. Seorang wirausaha memiliki pertimbangan dalam mengambil keputusan. Tidak sembarangan mengambil keputusan agar keputusan yang diambilnya tidak menjadi masalah untuknya di masa depan. Nah, yang ketiga ada doors, tidak menunda-nunda kesempatan. Saat ada kesempatan, dia harus langsung bertindak terhadap keputusan yang sudah dibuatnya, tidak menunggu-nunggu waktu. Yang keempat ada determination, rasa tanggung jawab yang tinggi dan tidak pantang menyerah terhadap halangan yang datang. Dia harus memiliki tanggung jawab terhadap apa yang sudah dikerjakannya. Yang kelima, ada dedication. Berdedikasi penuh terhadap bisnis atau usahanya. Kadang-kadang perlu juga mengorbankan hubungan dengan keluarganya untuk sementara agar usahanya tersebut bisa sukses. Devotion, mencintai bisnis dan pekerjaannya, juga produk yang dihasilkannya. Hal ini akan mendorong untuk mencapai keberhasilan. Selanjutnya ada details. Seorang wirausaha sangat memperhatikan faktor-faktor kritis secara rinci, tidak mengabaikan faktor-faktor kecil tertentu yang dapat menghambat usahanya. Selanjutnya ada destiny, bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapainya, tidak tergantung pada orang lain. Selanjutnya ada dollars, tidak mengutamakan mencapai kekayaan. Motivasinya bukan memperoleh uang, akan tetapi uang dipergunakan sebagai ukuran kesuksesan bisnisnya. Selanjutnya ada distribut. Seorang wirausaha bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnisnya terhadap orang-orang kepercayaannya. Maksudnya adalah orang-orang yang kritis yang mau diajak untuk mencapai sukses dalam bidang bisnis. Terima kasih.